Ismi Fikrin Yunus. Baiklah, di video kali ini saya akan membacakan hadis bersertakan dalil tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta penjelasannya. Berikut videonya. Dalil pertama terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. An Abi Hurairah qala hanat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Hurairah, Hanat berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla berfirman, Al-kibriya adalah sifatku, Al-azhamah adalah sifatku. Barang siapa mengambil salah satu dari keduanya dariku, maka ia akan aku lemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Di dalam hadis qudsi ini dikemukakan dua sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat al-kibriya, keperkasaan dan kemuliaan Allah, dan sifat al-azhamah, keagungan dan kebesaran Allah. Sifat itu hanya dimiliki oleh Allah dan tidak layak disandang oleh makhluk. Keduanya hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada siapapun yang mengalahkannya, dan kemuliaannya tidak ada siapapun yang dapat menggulinya. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan keagungan yang diciptakan, sehingga akan menjadi bagian dari kekuasaannya. Orang yang mengetahui serta meyakini kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya dia akan merasa kecil. Apapun yang dimampui, ia tentu merasa sangat bodoh jika ia mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu pasrah dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunianya tidak akan mudah takut dengan siapapun dan apapun dalam menegakkan kebenaran ilahi. Orang yang tidak meyakini kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menjadikan harta sebagai tujuan dan tenggelam dalam pencariannya, tanpa memperhitungkan batas hidup yang sangat sempit dan singkat. Dalil kedua terdapat dalam Al-Quran surah Yasin ayat 38-40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar
wa kullun fi falaki yasbahun. Sadaqallahul azim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Di antara matahari dan bulan itu, masing-masing telah mempunyai batasan waktu yang mustahil, yang dapat melebihi atau mengurangi batasan itu. Dan di dua dalil ini telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya dengan kesempurnaan yang sangat sempurna, tanpa adanya kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui atas semua gerakan apapun dan semua yang diam. Dan Allah telah menetapkan kadar, ukuran, atau batasannya masing-masing. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian dari ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.